Obat-obat anestesi yang digunakan itu sudah diberi kode oleh The Swedish Catalog of Registered Pharmaceutical Specialties atau FASS. Kode tersebut adalah pedoman pemilihan obat-obat anestesi yang tepat dengan mempertimbangkan efek terhadap fetus, plasenta, aliran darah uteroplasental, dan kemungkinan induksi aborsi. The Shepherd Catalog yang membuat obat atau bahan atau faktor yang menimbulkan efek teratogenik tidak memasukkan obat anestesi atau obat-obat yang digunakan secara rutin selama tindakan anestesi. Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah besar ibu hamil yang menjalani prosedur bedah non-obstetrik itu memperlihatkan tidak adanya peningkatan abnormalitas, akan tetapi terdapat peningkatan risiko abortus, restriksi pertumbuhan, dan berat badan lahir rendah. Penelitian tersebut memberi kesimpulan bahwa penyakit primer dan prosedur operasi itu lebih memberi pengaruh dibandingkan paparan obat anestesi. Beberapa penelitian memberikan kesimpulan bahwa pemberian hipnotik, anestesi lokal, anestesi volatil, analgetik opioid, obat penginduksi, relaksan otot, dan sedatif itu tidak menimbulkan efek yang merugikan terhadap embrio atau perkembangan fetus apabila diberikan pada konsentrasi klinis dan dengan mempertahankan fisiologi maternal yang normal. Konsensus terbaru menyatakan bahwa benzodiazepin itu tidak teratogenik dan aman digunakan pada dosis tunggal. Akan tetapi, karena terdapatnya peningkatan risiko cleft palate, penggunaan reguler terutama pada trimester pertama sebaiknya dihindari. Molekul polar seperti neuromuscular blocking agents tidak melewati plasenta pada jumlah yang signifikan. Konsentrasi relaksan otot pada darah fetus adalah 10% sampai dengan 20% dari konsentrasi maternal. Pemberian nitrogen oksida konsentrasi tinggi untuk periode yang lama N2O 50% lebih dari 24 jam menunjukkan efek teratogen yang lemah pada tikus. Bukti terbaru tidak menyokong untuk menghentikan pemberian N2O pada praktek klinis, akan tetapi pemberian N2O dengan konsentrasi lebih dari 50% itu bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan tulang fetus. Berdasarkan hal tersebut, teratogenitas N2O bisa dicegah dengan yang pertama, dengan menghindari paparan lama N2O. Yang kedua, penggunaan konsentrasi inhalasi kurang dari 50%. Yang ketiga, penggunaan kombinasi dengan bahan halogen yang poten. Demikian juga dengan diazepam, tidak ada bukti yang menyokong kaitan antara pemberian diazepam dengan defek kraniofacial. Kokain adalah obat anestesi yang terbukti teratogenik. Efek ini kemungkinan besar diperantai oleh aksi simpatomimetik obat yang menurunkan perfusi uteroplasenta. Hindari efek teratogenik dari obat anestesi terhadap neonatus. Harus dicoba untuk menghindari ketidakteraturan homeostasis neonatal yang bisa disebabkan oleh obat dan teknik anestesi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Efek teratogenik dari obat anestesi itu masih kontroversial dan belum jelas jawabannya. Kontak dengan obat anestesi bisa akut untuk pasien selama di anestesi atau kronis untuk perawat kamar operasi, dokter anestesi, dan dokter bedah, misalnya dengan sedativa, kemudian hipnotik, narkotik, muscle relaksan, obat anestesi lokal, O2, CO2, anestesi inhalasi. Pengaruh kontak akut obat anestesi terhadap fetus. Pengaruh kontak akut dari obat anestesi itu memperlihatkan kenaikan kejadian abortus. Akan tetapi tidak terdapat efek teratogenik pada foetus.
Tahun 1986, Dunchan dan kawan-kawan secara retrospektif itu mendata kejadian anomali kongenital dan abortus spontan pada 2.565 wanita hamil yang menjalani operasi. Ternyata bahwa terdapat peningkatan yang nyata dari kejadian abortus spontan pada wanita hamil di trimester pertama dan kedua yang mengalami operasi, dan tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap kejadian abortus antara anestesi umum dan anestesi regional. Mace dan Callen juga melakukan penelitian yang sama pada 720.000 pasien dan 6.405-nya itu mengalami operasi. Ternyata bahwa kejadian malformasi kongenital tidak berbeda antara yang mengalami operasi dan yang tidak mengalami operasi. Akan tetapi, terdapat insidensi yang tinggi dari bayi yang lahir prematur dan intrauterine growth retardation pada kelompok yang mengalami operasi. Masuk ke bab pengaruh kontak kronis obat anestesi terhadap fetus. Terdapat beberapa laporan tentang meningkatnya kejadian anomali kongenital dan abortus spontan pada anestesiologis dan personil kamar operasi. Laporan lain, dokter gigi wanita dan asistennya yang menggunakan anestesi inhalasi. Kejadian abortus spontan itu lebih tinggi daripada dokter gigi yang tidak menggunakan obat anestesi inhalasi. Tetapi sebaliknya, Erikson dan Callen menyatakan tidak terdapat kenaikan risiko fetal yang buruk pada perawat anestesi yang bekerja di kamar operasi. Hingga sekarang, tidak terdapat kaitan kausal antara kontak kronik dengan obat anestesi inhalasi dan adanya abortus spontan dan anomali kongenital. Masuk ke bab continuation of the pregnancy. Operasi selama kehamilan itu dikaitkan dengan lebih tingginya kejadian lahir prematur atau abortus spontan. Kejadian tersebut lebih tinggi pada operasi abdomen bagian bawah, pelvis, dan serviks uteri. Obat-obat tokolytik untuk terapi atau profilaksis itu sering dipakai untuk mencegah kelahiran prematur. Operasi elektif sebaiknya diundurkan hingga 6 minggu sesudah ibu melahirkan supaya perubahan fisiologi karena kehamilan kembali normal. Pada kasus semi-elektif, operasi paling baik diundurkan sampai sesudah melewati trimester pertama, yaitu pada trimester kedua atau ketiga. Pada kasus emergency, pilihan anestesi tergantung dari lokasi dan luasnya operasi. Jika mungkin, disarankan dengan regional, misal blok saraf tepi, spinal, kaudal, epidural. Tetapi bila memang dibutuhkan, bisa dengan anestesi umum. Premedikasi itu bisa dengan barbiturat atau morfin. Secara rutin bisa diberikan antacid dan dianjurkan induksi cepat. Jika pasien akan diberi anestesi N2O, sebelumnya terapi dengan folinic acid. Meskipun tidak terdapat konsensus umum, adalah rasional untuk melakukan intubasi anestesi mulai kehamilan 12 minggu, tergantung dari lama operasi. Bisa menggunakan jenis pelemas otot depolarising atau mendepolarising. Anestesi dipelihara dengan N2O atau O2 dan halogenated anestesi. Sebagai analgetik itu bisa dengan morfin, fentanyl, sufentanil, atau alfentanil. Harus dihindari hiperventilasi karena bisa mengurangi perfusi uteroplasenta dan terjadi disosiasi kurv HB ibu ke kiri. Untuk regional anestesia itu mutlak dibutuhkan pemeliharaan tekanan darah dalam batas normal dan dianjurkan pemberian oksigen dengan face mask. Apakah dengan anestesia umum atau regional, posisi pasien itu harus selalu miring ke kiri jika kehamilan sudah semester 2. Monitoring rutin tekanan darah, EKG, saturasi O2, kapnogram, suhu. Juga perlu monitor denyut jantung bayi mulai kehamilan 16 minggu.
Masuk ke bab manajemen anestesi dan rekomendasi klinis. Tujuan yang harus dicapai oleh anestesiologis dalam memberikan anestesi untuk prosedur operasi non-obstetrik pada ibu hamil, yang pertama adalah mempertahankan fungsi fisiologis normal maternal. Yang kedua, mempertahankan aliran darah uteroplasental dan pengangkutan oksigen. Yang ketiga, menghindari efek obat yang tidak diinginkan pada fetus. Yang keempat, menghindari stimulasi miometrium atau efek oksitosik. Yang kelima, menghindari sadar selama anestesi umum. Yang keenam, apabila memungkinkan, gunakan anestesi regional. Keamanan ibu dan tersedianya sirkulasi uteroplasental yang adekuat adalah tujuan utama. Beberapa kepustakaan itu menyatakan bahwa teknik anestesi umum dan regional bisa digunakan secara aman untuk operasi non-obstetrik pada ibu hamil, dan tidak terdapat penelitian yang memperlihatkan bahwa salah satu teknik itu lebih unggul dalam keamanan terhadap fetus. Anestesi regional bisa mencegah risiko potensial kegagalan intubasi dan aspirasi serta mengurangi terpaparnya fetus terhadap teratogen. Akan tetapi terdapat risiko komplikasi hipotensi. Selama prosedur anestesi dan operasi, fetal well-being itu bisa dipertahankan melalui pemeliharaan stabilitas parameter hemodinamik dan oksigenasi maternal, serta dilakukan pemantauan ketat respons fetus terhadap tanda-tanda distres. Pada penelitian preoperatif, premedikasi untuk menghilangkan ansietas itu bisa dipertimbangkan dengan alasan yang tepat. Tetapi penggunaan diazepam sebaiknya dihindari pada trimester pertama. Profilaks terhadap aspirasi pneumonia dengan antagonis reseptor H2, metoclopramid, dan antacid non-particiculate itu sebaiknya diberikan dari 16 minggu gestasi. Posisi terbaik adalah miring 15 derajat ke kiri untuk memfasilitasi perpindahan uterus. Perubahan posisi ibu itu memberikan pengaruh besar terhadap hemodinamik. Posisi Trendelenburg atau reverse Trendelenburg selama anestesi dilakukan secara lambat dan hati-hati. Induksi rapid sequence intravena pada anestesi umum sebaiknya didahului oleh denitrogenasi yang sangat cermat menggunakan oksigen 100% selama 5 menit dan pemberian tekanan krikoid yang efektif. Meskipun dianjurkan intubasi endotrakeal, akan tetapi pada kasus-kasus kegagalan intubasi bisa digunakan laryngeal max airways dengan aman. Anestesi umum biasanya dipertahankan dengan anestesi volatil N2O atau O2 atau udara atau oksigen. Ventilasi tekanan positif digunakan dengan hati-hati dan kadar etidyl karbon dioksida dipertahankan dalam batas normal kehamilan. Pasien diekstubasi apabila sadar sepenuhnya pada posisi lateral sesudah melakukan sectioning orogastrik secara hati-hati. Apabila resiko aspirasi persisten sampai kembalinya refleks protektif saluran nafas. The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetric Practice dan American Society of Anesthesiologists Committee on Obstetric Anesthesia itu memberikan konsensus untuk operasi non-obstetrik pada ibu hamil. Yang pertama, tidak menggunakan obat-obat anestesi yang sudah menunjukkan efek teratogenik pada manusia apabila diberikan pada konsentrasi standar. Yang kedua, monitoring denyut jantung fetus bisa membantu manajemen kardiorespirasi dan posisi ibu serta pengambilan keputusan untuk mengeluarkan fetus. Komite ini juga merekomendasikan untuk operasi elektif sebaiknya ditunda hingga proses persalinan, dan apabila memungkinkan operasi non-urgent dilakukan pada trimester kedua untuk meminimalisasi kontraksi preterm dan abortus spontan. Masuk ke bab laparoskopi ya. Operasi laparoskopi menjadi populer karena invasif
waktu rawatan yang pendek, dan penyembuhan yang cepat serta menyenangkan. Keuntungan lainnya adalah kurangnya paparan bahan toksik terhadap fetus, insisi minimal, kurangnya rasa nyeri, dan kebutuhan analgesik minimal. Prosedur ini sudah dilakukan untuk kasus kolesistitis, apendisitis, dan kasus emergensi abdominal lainnya selama kehamilan. Suatu tinjauan retrospektif mendapatkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap akibat obstetrik yang disebabkan prosedur laparoskopi maupun laparotomi. Prosedur laparoskopi dilakukan berdasarkan pedoman. Yang pertama, penggunaan pneumatic stocking untuk mencegah deep vein thrombosis atau DVT. Yang kedua, menggunakan ultrasound selama kolesistektomi. Yang ketiga, pneumoperitoneum dengan N2O. Yang keempat, tekanan intraabdominal kurang dari 15 mmHg. Dan yang kelima, pengaturan ventilasi untuk mencegah asidosis respiratorik maternal fetus. Baik, dari penjelasan tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa operasi non-obstetrik selama kehamilan itu dapat memunculkan sejumlah tantangan bagi anestesiologis, karena manajemen anestesi itu harus mempertimbangkan kehidupan ibu dan juga fetus. Angka kejadian ibu hamil yang membutuhkan operasi non-obstetrik selama kehamilan itu relatif jarang. Diperkirakan terjadi 1% sampai dengan 2% dari seluruh kehamilan. Prosedur bedah yang paling sering dilakukan adalah appendiktomi, kolesistektomi, dan operasi adnexa. Pada kehamilan terjadi sejumlah perubahan fisiologi maternal yang bisa memberi pengaruh manajemen anestesi, meliputi perubahan sistem kardiovaskular dan hematologi, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, dan sistem saraf pusat serta perifer. Prosedur anestesi dan operasi non-obstetrik selama kehamilan itu memunculkan risiko potensial terhadap fetus berupa abnormalitas kongenital, abortus spontan, kematian fetus intrauterin, dan persalinan preterm. Keberhasilan manajemen anestesi pada operasi non-obstetrik selama kehamilan tergantung pada kerjasama multidisiplin, penilaian preoperatif yang komprehensif, perhatian terhadap fisiologi maternal dan fetus, serta perawatan suportif periode postoperatif. Mempertahankan stabilitas maternal, waktu optimal melakukan tindakan dan pemilihan obat, serta teknik anestesi yang tepat adalah hal yang sangat penting diperhatikan untuk keamanan ibu dan juga fetus.